Pemirsa, KRL baru berdatangan, KRL tua dipensiunkan. Kemarin 3 KRL AC komuter lain pertama resmi berhenti beroperasi setelah melayani warga Jabodetabek selama 2 dekade. Penggemar KRL melepas 3 KRL legendaris itu dengan salam arigato yang berarti terima kasih. Anda pengguna KRL Jabodetabek pasti tidak asing dengan kereta satu ini, yaitu KRL generasi pertama asal Jepang seri Tokyu 8500, seri 203, dan KRL seri 7000. Bagi warga Jabodetabek, 3 KRL ini sangat legendaris karena merupakan KRL pertama ber-AC yang melayani penumpang komuter. Setelah 2 dekade berjasa bagi warga Jabodetabek, kemarin 3 KRL ini resmi purna tugas alias pensiun setelah dioperasikan sejak 2006 silam. Pihak PT KAI menyatakan setelah tidak lagi mengantar warga Jabodetabek, 3 KRL bekas yang diimpor dari Jepang ini akan dilelang atau dicacah. Juga muncul wacana menyulap gerbong menjadi mini museum KRL di stasiun Jakarta Kota. Jaminan ketersediaan suku cadang. Ya. Dan kenapa 3 seri ini kita harus pensiunkan? Selain usia, juga suku cadangnya sudah tidak tersedia di pasar, sudah absolut. Sudah discontinue, sudah tidak diproduksi lagi. Jadi untuk menjaga keselamatan dan saat diimpor dari Jepang, KRL seri Tokyo ini diberi nama Jalita atau akronim dari Jalan-Jalan Lintas Jakarta. Meskipun datang dalam keadaan bekas, tapi KRL berusia 50 tahun ini banyak membantu warga komuter dalam aktivitas sehari-hari, bekerja, bersekolah, hingga sekedar jalan-jalan ke kota Jakarta. Tak heran saat pelepasan Selasa kemarin, para penggemar KRL dari berbagai komunitas antusias datang untuk mengucapkan arigato, salam perpisahan sekaligus berterima kasih kepada 3 rangkaian KRL seri Tokyo. Dalam paparan pihak komuter lain Juli lalu, tahun ini sebanyak 19 rangkaian KRL akan dipensiunkan, menyusul datangnya KRL-KRL baru. Hingga Juni kemarin, komuter lain sudah mendatangkan 11 rangkaian KRL baru dari Cina. PT KCI juga telah memesan 12 rangkaian KRL produksi PT Inka. Keinginan PT KAI untuk menambah gerbong KRL juga direstui Presiden Prabowo. KAI minta 4,8 triliun ke pemerintah, tapi Prabowo malah memberi 5 triliun rupiah untuk membeli 30 KRL. Penambahan jumlah KRL memang wajib jadi prioritas seiring pertumbuhan jumlah penumpang KRL dari tahun ke tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ugal-ugalan di jalan kerap membuat kecelakaan. Di Pekanbaru Riau, sebuah mobil sport mengalami kecelakaan tunggal akibat tabrak pembatas jalan dan pohon besar. Sementara di Tangerang, Banten, mobil mewah terbalik di Jalan Pagedagan hingga menutup jalan. Sebuah mobil sport mewah alami kecelakaan tunggal di Jalan Sudirman, Pekanbaru Riau, Selasa dini hari. Mobil ini naik ke pembatas jalan, kemudian menabrak pohon besar. Akibat kecelakaan, pengemudi terluka di leher dan dada, kemudian dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sedangkan kendaraan korban dievakuasi ke kantor polisi. Sementara itu di Kabupaten Tangerang, Banten, sebuah mobil sedan terbalik di Jalan Pagedangan dan menutup badan jalan. Mobil pabrikan Jerman ini alami kecelakaan di tikungan, diduga karena ugal-ugalan dan sang sopir tak bisa kendalikan kendaraan. Mobil pabrikan Jerman ini alami kecelakaan di tikungan, diduga karena ugal-ugalan dan sang sopir tak bisa kendalikan kendaraannya. Mobil jenis sedan ini kemudian dievakuasi, sementara korban terluka dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Pekanbaru Riau dan Kabupaten Tangerang, Banten, iNews melaporkan. Kecelakaan truk pengangkut BBM yang terguling malah dimanfaatkan warga dengan mengais solar yang tumpah di selokan di Purworejo, Jawa Tengah. Petugas pun terpaksa menghalau warga, khawatir malah memicu percikan api yang bisa menyebabkan kebakaran. Banjir solar, monggo yang badhe ngresake solar mili. Bermodal ember dan jerigen, warga berbondong-bondong mengumpulkan solar yang tumpah dari truk tangki yang terguling di tepi jalan pasar Desa Kalijambe, Purworejo.
Padahal solar sudah tercampur dengan tanah dan air karena mengalir di selokan berlumpur. Untuk mengantisipasi kebakaran dari tumpahan solar, sebuah mobil pemadam disiagakan di lokasi. Polisi juga menghimbau warga untuk menjauh lantaran dikhawatirkan terjadi percikan api yang dapat memicu kebakaran. Sementara itu, sejumlah warung tampak porak-poranda akibat benturan keras. Kemacetan panjang juga terjadi saat proses evakuasi truk. Sebelumnya, akibat kerusakan rem, truk bermuatan solar menabrak deretan warung di jalan menurun. Naas, akibat kejadian ini 1 orang meninggal dunia dan 2 lainnya terluka. Seluruh korban langsung dibawa ke RSUD Citrowardoyo. Tim gabungan dari Damkar Purworejo, BPBD, Polres Purworejo dan relawan segera melakukan evakuasi truk agar jalan bisa kembali dilalui kendaraan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur selama 3 hari tanpa henti menyebabkan sungai Citandui meluap dan merendam ratusan rumah di Pangandaran, Jawa Barat. Tidak hanya itu, banjir juga menyebabkan jalan provinsi lumpuh. Hujan dengan intensitas tinggi mengubah sejumlah titik di Kabupaten Pangandaran menjadi lautan air. Wilayah yang terparah akibat banjir terjadi di Kecamatan Kalipucang dan Padaherang. Jalan provinsi penghubung Pangandaran terendam hingga 40 cm. Kendaraan roda 2 tak lagi bisa melintas, sementara warga terpaksa berjalan kaki menembus banjir demi beraktivitas. Kecamatan Padaherang, Dusun Sukasari, Desa Sukanagara menjadi wilayah terparah. Total, rumah yang terdampak di 2 kecamatan itu mencapai 181 unit dengan rincian 31 rumah di Padaherang dan 150 di Kalipucang. Luapan terjadi karena Sungai Citandui tak mampu menampung debit air kiriman dari wilayah hulu meliputi Ciamis, Banjar, dan Tasikmalaya. Kini, sebagian warga telah mengungsi mengantisipasi adanya banjir susulan. Pemerintah setempat juga mengimbau warga agar waspada lantaran curah hujan masih tinggi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, hujan yang juga mengguyur selama 3 hari menyebabkan 6 rumah rusak parah akibat tanah bergerak. Sementara itu belasan rumah lain juga terancam longsor hingga para penghuni mengungsi ke rumah sanak saudara. Warga dikejutkan dengan longsornya 6 rumah hingga alami kerusakan parah di perumahan Puri Wiradadi 3 Desa Wiradadi Sokaraja, Banyumas. Longsor terjadi usai hujan deras mengguyur selama 3 hari hingga menyebabkan tanah bergerak. Kontur tanah liat di perumahan ini membuat kondisi tanah labil dan terus mengalami pergerakan. Sementara itu belasan rumah lain juga terancam longsor. Warga mengaku khawatir karena kondisi ini masih terus mengancam wilayah perumahan ini. Sementara akibat parahnya kerusakan, membuat rumah yang mengalami kerusakan harus dirobohkan. Warga hanya berharap adanya perhatian terhadap pihak terkait, baik pengembangan maupun pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas. Apalagi, rumah-rumah yang akan dirobohkan ini tergolong baru dibuat. Saat ini seluruh warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara agar terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Irman Agustianto, iNews melaporkan.